Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang kekerasan di tengah kita. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, hari-hari belakangan ini memang semakin nampak secara nyata di hadapan kita bahwa kekerasan itu menjadi pengalaman sehari-hari. Maksudnya kekerasan itu ada banyak orang yang gampang marah, gampang merusak, dan sebagainya. Yang sebenarnya kami ingin ketahui itu adalah prosesnya itu Pak Paul. Bagaimana seseorang itu tiba-tiba bisa menjadi begitu beringas, begitu keras, gampang merusak dan sebagainya, itu sebenarnya bagaimana Pak Paul? Yang pertama adalah faktor tekanan. Yang kedua adalah faktor rintangan. Faktor tekanan yang sama juga dengan faktor eksternal merupakan himpitan dari luar yang membuat kita akhirnya merasa bukan saja tertekan, tapi sakit. Karena kita itu merasa ada sesuatu atau tindakan seseorang yang melukai kita. Nah, melukai di sini tidak harus senantiasa berarti secara fisik, tapi dapat juga secara misalkan mental. Contoh adalah tekanan yang akhirnya membuat harga diri kita terinjak, atau tekanan yang membuat akhirnya nasib atau masa depan kita rasanya itu terancam. Jadi segala bentuk serangan atau tekanan dari luar yang akhirnya memberikan ancaman pada kita atau membuat kita sangat terhimpit dan terdesak, cenderung melahirkan reaksi yang keras dari pihak kita. Nah, ini sebetulnya bersumber dari satu faktor, yaitu kita adalah manusia yang ingin hidup. Dengan kata lain, ya kecuali dalam kasus-kasus yang khusus, pada umumnya manusia ingin menjamin kelangsungan hidupnya. Nah, tatkala sesuatu datang dari luar menekan dan menghimpit, mendesaknya, sampai-sampai dia akan atau dia merasa bahwa kelangsungan hidupnya terganggu, reaksi yang utama dan yang biasanya terjadi adalah timbulnya kekerasan itu, Pak Gunawan. Iya. Juga tekanan ekonomi gitu Pak Paul ya. Itu juga dianggap sebagai tekanan. Betul sekali. Jadi tekanan ekonomi akan membuat kita ini tidak lagi bisa menentukan atau memastikan masa depan kita. Nah, itu juga suatu bentuk tekanan yang sangat-sangat menghimpit dan biasanya memancing reaksi kekerasan. Iya. Tadi selain faktor eksternal yang berbentuk tekanan dari luar, tadi Pak Paul ada satu yang lain, yaitu internal, yaitu faktor rintangan. Apa itu maksudnya Pak Paul? Faktor rintangan adalah sewaktu kita merasa bahwa yang kita inginkan tak dapat kita peroleh. Nah, itu cenderung melahirkan juga reaksi marah yang bisa berubah bentuk menjadi suatu reaksi kekerasan. Jadi artinya begini, kalau kita merasakan bahwa selayaknya lah kita memperoleh sesuatu yang kita dambakan, kemudian kita tidak mendapatkannya. Nah, suatu kita pikir-pikir bahwa kita tidak mendapatkannya karena adanya rintangan. Nah, biasanya reaksi yang muncul dari diri kita adalah reaksi kekerasan pula. Rintangan itu juga dari luar tuh Pak. Betul. Yang merintangi keinginan kita untuk kita capai gitu ya. Nah, rintangan ini memang bisa dari luar karena tindakan seseorang yang menghalangi kita. Iya. Tapi rintangan ini juga bisa bersumber dari dalam diri kita. Misalkan kita merasa bahwa kitanya sendirilah yang memang kurang mampu. Kitanya yang memang merasa kurang sanggup untuk mendapatkannya. Contoh yang saya langsung bisa pikirkan, misalnya kita ingin sekali mendapatkan nilai A misalkan. Kemudian
kita menyadari bahwa kita itu nggak mempunyai kemampuan mencapai nilai A. Nilai kita adalah C. Tapi kita tahu bahwa yang dihargai oleh orang, yang disenangi adalah nilai A. Nah, sewaktu kita tahu bahwa kita tidak bisa mendapatkan nilai A itu, walaupun itu karena kita sendiri, reaksi yang muncul bisa juga kemarahan, dan yang kalau tidak terjaga ya bisa juga melahirkan tindakan kekerasan. Iya. Tapi kedua faktor itu kan sebenarnya sudah kita alami sejak kecil, Pak Paul. Nah kan artinya itu kita sudah terbiasa hidup dengan tekanan, dengan rintangan itu. Tapi kenapa kok yang sering kali kita lihat khususnya itu anak-anak remaja atau anak-anak pemuda justru yang gampang sekali untuk menampakkan kekerasan itu secara fisik itu. Betul sekali Pak Gunawan. Memang manusia ini betulnya mempunyai potensi ya untuk keras, tapi sejak kecil kita ini dididik untuk tidak melampiaskannya seperti itu. Dan struktur atau kerangka sosial lumayan kuat untuk mengekang tindakan kita. Nah, yang terjadi sekarang ini saya kira adalah pertama, kemungkinan ada sejumlah orang tua yang tidak lagi terlalu menekankan kepada anak-anak untuk tidak bertindak keras. Jadi akhirnya tanpa disadari ada mungkin sebagian kita orang tua yang malah menyuburkan pandangan bahwa ya selayaknya lah kita ini bertindak keras. Nah akhirnya pesan-pesan yang diterima oleh si anak dari orang tua itu seolah-olah memberikannya izin untuk melakukan hal seperti itu. Kedua adalah faktor sosial atau kerangka yang seharusnya bisa mengekang kita. Contoh, seorang yang melakukan tindak kekerasan misalnya akan mendapatkan reputasi yang sangat buruk. Atau kalau dia melakukan suatu tindakan kekerasan, dia akan mendapatkan hukuman yang langsung dan setimpal. Tapi kalau misalkan dia tidak mendapatkan respon seperti itu, hukuman tidak dia beroleh, reputasi bukannya jelek malah tambah bagus. Nah itu makin menyuburkan perilaku kekerasannya. Begitu. Nah, bagaimana Pak Pol dengan kekerasan-kekerasan yang sering kita dengar saat-saat ini itu pengaruh bagi kita itu bagaimana? Apa Pak Pol? Ada beberapa ya Ibu Ida. Yang pertama adalah kita ini akan kehilangan kepekaan atau kepekaan kita ya terhadap penderitaan orang atau terhadap kesusahan itu makin menipis. Kita akhirnya beranggapan ya memang sudah selayaknya lah hidup ini penuh dengan penderitaan. Tapi kita melupakan satu hal, yaitu bahwa sebetulnya hidup ini tidak harus penuh dengan penderitaan seperti ini. Ada kalanya ya kita mengalami penderitaan misalnya karena bencana alam. Tapi yang kita lihat sekarang ini adalah sebetulnya kita tidak harus mengalami penderitaan seperti ini. Karena tindakan-tindakan yang berlebihan lah atau reaksi-reaksi yang berlebihan lah yang membuat akhirnya muncul tindakan yang begini keras. Tapi kalau kita perhatikan, saya kira makin banyak orang di antara kita ini yang menganggap ya memang hidup harusnya begini, harusnya keras, harusnya penuh penderitaan. Jadi kita akhirnya kurang sensitif dengan penderitaan itu sendiri. Bahwa penderitaan itu sesuatu yang seharusnya kita kurangi, bukannya kita terima sebagai bagian yang integral. Memang harus ada penderitaan dalam hidup, saya mengerti itu. Tapi yang memangnya harus ya harus, yang tidaknya harus, yang tidak harus. Yang saya takuti adalah kita makin bisa kehilangan kepekaan. Padahal kan sebenarnya ya Pak Pol, harus kita akui bahwa kita itu kan membutuhkan suatu kenyamanan ya, di dalam hidup ya Pak Pol. Tapi nyatanya kok banyak orang yang menyukai kekerasan. Iya, saya kira pada dasarnya ya kita ini bukanlah makhluk yang gemar ya dengan kekerasan. Itu bukanlah kesenangan kita ya. Ada yang kurang sehat ya secara rohani dan secara jiwa sehingga akhirnya menyukai kekerasan. Tapi pada umumnya kita ini
menikmati ya kenyamanan, kedamaian. Jadi kebanyakan akhirnya yang menggunakan kekerasan adalah orang-orang yang tadi saya sudah katakan terhimpit dalam hidup. Terhimpit baik itu dari luar, dari tekanan-tekanan yang dihadapinya, atau tekanan atau rintangan yang mereka sadari datang dari diri mereka sendiri. Mereka tidak bisa mengubah hidup mereka, mereka tidak bisa menaikkan taraf kehidupan mereka. Jadi rintangan yang dari dalam diri itu juga membuat mereka marah. Dan kemarahan itu akhirnya berbuahkan kekerasan yang dilampiaskan pada orang lain. Gitu. Ya, tetapi itu Pak Paul, kekerasan itu tadi ya yang timbul. Biasanya seseorang itu kalau sendirian gitu ya, nggak sekeras itu gitu Pak Paul. Tapi begitu dia bergabung dengan orang-orang lain yang keras juga gitu, dia jadi berani. Kok bisa begitu Pak Paul? Itulah yang kita katakan bahwa massa artinya jumlah orang banyak itu memberikan kekuatan ekstra kepada anggota-anggotanya. Jadi kalau kita sendirian, kita memikirkan risiko. Kalau kita dilawan, mungkin kita belum bisa menghadapinya. Kalau kita dihadapkan satu persatu, mungkin kita kalah. Tapi begitu kita sadar bahwa kita ini dalam bentuk yang dalam jumlah yang besar, kita tahu kita bisa menang. Dan kecenderungan kita adalah kalau kita tahu kita akan menang, kita lebih berani dan lebih semena-mena. Karena tidak ada risiko lagi. Jadi dengan kata lain, faktor risiko berperan tinggi di situ. Makin riskan, kita tahu ini mungkin membahayakan kita kalau kita kalah, makin kita mengekang tindakan kekerasan kita. Namun kebalikannya, makin tidak ada risiko, dengan kata lain kita tahu kita bakalan menang karena jumlah kita lebih besar, makin berani dan makin semena-mena kita ini. Jadi itu adalah pengaruh dari kekuatan massal. Jadi makanya yang dari Pak Gunawan katakan itu betul. Dalam jumlah yang besar, orang cenderung memang lebih semena-mena dan berani. Yang kedua adalah dalam soal jumlah ya Pak Gunawan, dalam kaitan dengan massa, kita ini terhilang dalam kerumunan massa, sehingga identitas kita tak lagi dapat dikenali dengan jelas tatkala kita di tengah-tengah kerumunan banyak orang. Larut gitu maksudnya. Larut ya. Akhirnya kita lebih berani berbuat hal-hal yang tidak kita akan lakukan kalau kita dikenali oleh orang. Nah, ini pernah saya baca suatu eksperimen atau suatu pengamatan sosial yang dilakukan pada suku tertentu ya, saya lupa di mana. Ternyata waktu mereka berperang, mereka akan bersikap jauh lebih ganas kalau wajah mereka dicat, dibandingkan kalau wajah mereka tidak dicat. Nah, kesimpulan dari studi itu adalah bahwa sewaktu orang kehilangan identitasnya, tidak lagi dapat dikenali, tiba-tiba sifat-sifat yang binal itu, yang buas itu, lebih mudah untuk keluar. Artinya dia bukan lagi dirinya sendiri gitu sudah. Betul. Jadi sebetulnya yang menjadikan dia begitu bisa beringas adalah kurangnya unsur pertanggungjawaban. Karena tidak dikenali. Siapa yang bisa kenali dia dalam kerumunan massa yang begitu besar? Akibatnya apa ya? Lebih berani karena tidak akan ada konsekuensi. Tidak ada yang bisa mengenali mereka. Jadi faktor pertanggungjawaban itu sangat-sangat berperan besar. Gitu. Dan orang yang sudah melakukan kekerasan itu Pak Paul, itu bagaimana hati nuraninya, dan dia tidak mempunyai belas kasihan gitu ya Pak Paul? Tepat sekali yang Ibu dia katakan. Jadi manusia itu sebetulnya, sekali lagi saya katakan, pada dasarnya ya lebih senang dengan kedamaian, cinta kasih, kebaikan daripada kesabisan ya, kebrutalan. Tapi pertanyaannya, kenapa kok sampai bisa begitu? Nah, yang terjadi adalah begini, manusia itu akhirnya harus merasionalisasi. Akibat rasionalisasi itu belas kasihan luntur. Saya berikan contoh. Jadi misalnya sewaktu
Amerika sedang menghadapi Uni Soviet dalam perang dingin yang akhirnya sudah berakhir ya sekarang ini. Nah, saya masih ingat sekali Amerika menggambarkan Soviet itu sebagai setan besar. Itu adalah perkataannya mantan Presiden Ronald Reagan. Saya masih ingat sekali itu. Nah, kenapa digambarkan sebagai setan besar? Supaya rakyat Amerika mendukung kebijakan negara Amerika untuk bermusuhan dengan Uni Soviet. Begitu. Misalkan yang jelas juga adalah Perang Dunia Kedua. Rakyat Amerika sangat mendukung negara Amerika dalam perang itu. Sebab jelas sekali bahwa yang jahat adalah hal itu Hitler, Mussolini dari Italia dan Jepang. Jadi Jerman, Italia dan Jepang. Nah, negara-negara sekutu adalah di pihak yang baik karena mereka itu membela diri. Memang yang menyerang terlebih dahulu adalah negara Jepang dan Jerman dan Italia itu. Oleh karena itulah para serdadu dapat berperang dengan suatu keyakinan bahwa mereka itu sedang membela yang benar. Bandingkan misalnya perang antara Amerika dan Vietnam pada tahun 60-an. Sampai akhirnya tentara Amerika kalah. Kenapa? Sebab Amerika tidak mendapatkan dukungan dari rakyatnya. Supaya Amerika melihat Amerika itu sedang melakukan sesuatu yang salah. Ini negara orang mereka campuri, akhirnya mereka tidak lagi mendapatkan dukungan. Tentara Amerika pulang ke Amerika malahan dicerca, dihina oleh rakyat Amerika. Jadi sekali lagi kita bisa melihat bahwa kita ini memang harus melabelkan yang ini jahat. Dan seharusnya lah yang jahat itu menerima tindakan atau pembalasan yang sebanding. Itu rasionalisasi. Nah, itu yang terjadi waktu masyarakat atau manusia bertindak keras. Mereka harus merasionalisasi dengan berkata bahwa orang-orang ini selayaknya lah menerima pembalasan yang begini keras. Sebab mereka pun orang-orang yang jahat, tidak sepatutnya lagi menerima belas kasihan. Nah, rasionalisasi seperti ini yang menghilangkan belas kasihan. Sebab suatu belas kasihan muncul atau tetap ada, tindakan kekerasan nggak bisa ada. Jadi dua-dua itu nggak bisa hidup serumah dalam hati kita. Yang satu harus dienyahkan. Nah, pengenyahannya itulah dengan cara rasionalisasi. Bapak, selain dalam bentuk kelompok itu ya, ada lagi yang saya lihat itu orang itu menjadi keras, menjadi beringas itu setelah dia minum minuman keras atau obat-obatan itu sebenarnya apa yang terpengaruh di dalam dirinya? Langsung saja misalnya alkohol ya Pak Gunawan. Alkohol itu mempunyai kandungan unsur yang akan mengebalkan reaksi syaraf di otak kita. Dengan kata lain, alkohol membuat syaraf kita tidak bereaksi dengan cepat, dengan sigap, lambat. Makanya orang yang dalam pengaruh alkohol terus melihat ada seseorang melewati jalan, dia tidak sempat mengerem. Dia akan menabrak orang tersebut. Setelah dia tabrak baru dia sadar. Nah, kenapa demikian? Karena reaksi syaraf itu seolah-olah ditumpulkan, dilambankan. Nah, itu sebabnya orang dalam pengaruh alkohol tidak lagi merasakan misalnya bahaya yang mengancam. Mereka akan merasakan bahaya itu setelah selang waktu tertentu. Jadi dengan kata lain, kepekaan mereka akan hal-hal yang menakutkan, yang mengancam berkurang sekali. Itu sebabnya orang yang setelah minum alkohol seolah-olah ya lebih berani melakukan hal-hal yang beringas. Karena sekali lagi ya kepekaannya itu sedang terganggu, tidak lagi sensitif dengan apa yang sedang terjadi di sekelilingnya. Ya, dan mungkin itu juga dipakai semacam alasan gitu Pak boleh, sehingga penderita atau korbannya itu merasakan orang ini mabuk ini, baru minum minuman keras dan sebagainya gitu. Sehingga dia tambah takut menghadapi ini. Betul. Tapi kalau masa Pak Bol yang sering kali juga kita lihat sekarang itu ada suatu masa yang keras gitu, lalu ditandingi lagi dengan masa yang jumlah orang besar yang keras juga gitu Pak Bol. Nah, jadi dua kelompok itu yang bertikai, jadi lebih besar lagi korbannya. Betul. Dan kenapa dua masa
akhirnya bisa berkelahi misalnya seperti itu. Sekali lagi saya kira ada faktor bahwa kami ini seimbang. Sebab kalau ada satu merasa jauh tidak seimbang dan dia pasti akan kalah, biasanya tidak bereaksi atau melarikan diri. Jadi pada umumnya dua kelompok akan benar-benar beradu otot kalau ada kemungkinan mereka menang. Begitu. Nah itu bagaimana Pak ya? Seandainya kita itu ada di dalam kerumunan itu ya, lalu ada orang-orang yang coba mempengaruhi kita untuk ikut di dalam kelompok yang keras atau yang merusak dan sebagainya, itu bagaimana sikap kita Pak? Nomor satu, kita memang mesti menghentikan gerakan kita. Jangan langsung lari atau jangan langsung ikut, tapi kita harus stop dan langsung kita mengingat siapa kita. Maksudnya begini, ada satu penelitian yang memperlihatkan bahwa orang cenderung akhirnya ikut beringas kalau dalam keadaan yang kacau, tegang, penuh dengan teriakan dan sebagainya. Mengapa? Sebab tatkala rakyat ribut dan orang-orang kacau, tiba-tiba kita pun juga terbawa. Kita tidak lagi menyadari diri kita dengan penuh. Kita akhirnya memfokuskan pada yang di luar kita. Nah, itulah titik awalnya. Sewaktu kita tidak lagi memfokuskan pada kita, diri kita, kita akan kehilangan juga kesempatan untuk melihat nilai-nilai hidup kita, nilai-nilai moral kita. Banyak orang yang setelah berbuat hal-hal yang merusak seperti itu, waktu diam dan memikirkan apa yang telah dilakukannya, bisa merasa menyesal. Kok saya bisa begitu ya? Nah, pada saat kekacauan yang terjadi adalah kepekaannya terhadap siapa dirinya berkurang dengan begitu besar. Maka saya tadi anjurkan dalam suasana seperti itu, meskipun kita di pihak yang seolah-olah menang dan bisa berbuat semau kita, kita mesti berhenti. Kita mesti langsung melihat diri kita. Apakah saya orang seperti itu? Saya adalah ciptaan Tuhan. Bahwa saya adalah orang yang telah ditebus oleh darah Tuhan. Saya harus mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, bukan yang manusia kehendaki. Nah, itu akhirnya yang bisa menghentikan kita suatu kita berdiam diri dan melihat kembali siapa kita. Langkah selanjutnya apa Bang? Kalau mungkin ada setelah kita misalnya tahu ya, tapi kita kembali akan berhadapan dengan ini Pak Paul, dorongan dari luar gitu loh, diejek atau apa itu yang sering kali terjadi kan, diejek, disingkirkan dari pergaulan dan sebagainya karena tidak mau mengikuti arus mereka gitu. Nah, di sini memang persiapannya bukanlah dimulai pada saat kekacauan itu. Sebelumnya. Mulai siap, ya. Yaitu kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus tahu bahwa kita sebagai seorang Kristen tidak boleh melakukan semua itu. Dan kedekatan dengan Tuhan inilah yang harus kita pelihara hari lepas hari. Sehingga tatkala peristiwanya terjadi, kita pun lebih bisa untuk mengerem diri. Begitu. Nah, Pak Paul mungkin ada firman Tuhan yang mungkin Pak Paul bisa sampaikan untuk itu. Saya ini ingin membacakan dari Matius pasal 5 ayat 43 dan seterusnya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi kita perlu mengingat firman Tuhan kita yang meminta kita bukan saja tidak membalas musuh kita, tapi langkah yang lebih jauh lagi adalah mengasihi musuh kita. Jadi ada suatu tindakan aktif gitu ya oleh. Betul. Dan intinya adalah bagi orang Kristen sebetulnya tidak boleh ada musuh. Karena kita kalau mengasihi musuh berarti dia berhenti menjadi musuh kita. Ya. Itu intinya. Ya, tapi itu mesti dihayati sejak awal gitu tadi yang Pak Paul katakan, bukan pada saat kekacauan terjadi itu lupa semua bisa gitu ya. Betul. Dan sebenarnya sifat-sifat mengasihi dan sebagainya itu harus ditanamkan sejak
sedini mungkin gitu maksudnya kepada anak-anak kita dan sebagainya. Betul sekali. Mereka tidak terbiasa aja. Betul sekali. Karena peran selain sosial yang nyata itu visual pun itu seringkali mempengaruhi anak gitu Pak. Betul. Jadi kekerasan-kekerasan itu banyak dicontoh dari entah dari film, entah dari televisi, entah dari bacaan itu. Betul. Waktu saya masih kecil ya kami hanya menonton Popeye the Sailor. Itu adalah film lucu gitu ya. Itu film kartun yang paling keras, di mana Popeye berantem dengan Bruto, itu saja. Tapi sekarang yang namanya Mortal Kombat itu kan kepala orang dipotong, dipenggal apa segala macam. Bagaimana Pak Pol untuk mempersiapkan anak-anak menghadapi kekerasan dari sekitar mereka ya di dalam pergaulan itu bagaimana? Kalau misalkan kita melihat anak kita mulai ikut-ikutan ya, karena menonton film-film atau video seperti itu, saya kira kita harus memberitahukan dia bahwa ini telah berdampak buruk dan kita ingin ini berhenti. Kalau tidak bisa berhenti pula dia terus makin keras, saya anjurkan ya untuk menghentikan dia menonton video-video seperti itu. Tapi itu keteladanan orang tua memang sangat penting. Betul. Ya, kalau kita sering kali berbuat keras terhadap mereka, itu membentuk mereka untuk jadi keras juga gitu. Tepat sekali. Tepat sekali. Jadi demikianlah para pendengar, kami telah persembahkan ke hadapan Anda sebuah perbincangan seputar kekerasan yang ada di tengah-tengah kita pada saat ini. Bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kalau Anda berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK dengan alamat Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan dari studio kami ucapkan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.